Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang daur hidup makhluk hidup. Kelas 4, semester 2, tema 6, subtema 1. Apa yang dimaksud daur hidup? Apa yang dimaksud metamorfosis? Metamorfosis dibedakan menjadi berapa? Daur hidup adalah seluruh tahapan pertumbuhan makhluk hidup. Sedangkan metamorfosis adalah perubahan bentuk dan fungsi tubuh hewan mulai dari hewan muda hingga Metamorfosis dibedakan menjadi dua macam, yakni metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Berikut adalah bagan daur hidup hewan. Daur hidup hewan. Tahapan daur hidup hewan. Metamorfosis sempurna, contohnya kupu-kupu dan nyamuk. Metamorfosis tidak sempurna, contohnya kecoak dan belang. Metamorfosis sempurna. Bentuk tubuh hewan muda yang mengalami metamorfosis sempurna berbeda dengan bentuk dewasanya atau imago. Serangga merupakan salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, selalu melalui tahap kepompong. Tahapan metamorfosis sempurna adalah telur, larva atau ulat, kepompong atau pupa, dewasa. Metamorfosis kupu-kupu. Pertama, telur. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, yang kemudian akan menetas menjadi ulat. Ulat ini memakan dedaunan, sehingga tubuhnya menjadi besar. Setelah itu, ulat akan membuat kepompong atau pupa dari air liurnya, yang akan mengeras membentuk benang-benang. Ulat membungkus tubuhnya dengan benang-benang tersebut, membentuk kepompong. Pada saat menjadi kepompong, kupu-kupu berhenti makan dan tidak bergerak, akan tetapi dia tidak mati. Pada tahap kepompong inilah perlahan-lahan tubuh ulat berubah menjadi makhluk hidup dengan bentuk baru, yaitu kupu-kupu. Metamorfosis nyamuk. Nyamuk berkembang biak diawali dengan bertelur dan sering kita jumpai di permukaan air yang menggenang. Telur nyamuk akan menetas menjadi larva. Larva nyamuk sering disebut jentik-jentik atau tempayak. Larva nyamuk lebih banyak menghabiskan waktunya untuk makan. Tahap selanjutnya, kegiatan larva semakin berkurang dan berubah menjadi kepompong atau pupa. Setelah beberapa saat, pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Metamorfosis katak. Katak disebut sebagai amfibi karena hidup ada di dua alam, yaitu di darat dan di laut. Perkembangbiakannya diawali dengan bertelur dan mengalami metamorfosis. Akan tetapi berbeda dengan kupu-kupu atau nyamuk. Katak bertelur di dalam air. Telur berlendir sehingga terlihat seolah-olah melekat satu sama lain. Telur akan berubah menjadi berudu atau kecebong. Kecebong hidup di dalam air dan bentuknya menyerupai ikan. Selanjutnya, tumbuh sepasang kaki belakang dan kaki depan. Ekor kecebong semakin pendek seiring pertumbuhan kaki, serta akar kecebong akan menyusut dan akhirnya menghilang. Kecebong akan menjadi katak muda dan terus tumbuh menjadi katak dewasa hingga tidak berekor lagi. Metamorfosis lalat. Lalat adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Lalat banyak dijumpai di tempat-tempat kotor.
telur lalat akan menetas menjadi belatung atau larva yang mirip dengan cacing yang kecil dan berwarna putih. Belatung akan menyerap untuk mencari makanannya yang berupa sisa makanan atau bangkai yang membusuk. Belatung selanjutnya akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah 4-6 minggu, lalat akan bertelur lagi. Metamorfosis tidak sempurna. Pada saat menetas, hewan yang metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan mudanya mirip dengan induknya atau tidak jauh berbeda dengan saat dewasanya. Perkembangan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu telur, nimfa atau muda. Metamorfosis kecoa. Metamorfosis kecoa merupakan metamorfosis tidak sempurna yang tidak melalui tahap kepompong. Perkembangbiakannya diawali dengan bertelur yang kemudian akan menetas menjadi nimfa muda. Selanjutnya, kecoa muda akan berubah menjadi kecoa dewasa yang bersayap. Metamorfosis belalang. Perkembangbiakannya belalang diawali dengan bertelur, kemudian telur belalang menetas menjadi nimfa muda. Saat perubahan menjadi belalang muda tidak bersayap. Akhirnya belalang muda berubah menjadi belalang dewasa yang bersayap. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.